pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Hari dan tanggal Kamis 16 November 2023, tempat ruang Dr. Isa Sarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Bitung yang diwakili oleh Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Eki Wananda SD. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bitung, pimpinan dan anggota DPRD Kota Bitung, Sekretaris Daerah Kota Bitung, para asisten Sekretariat Kota Bitung, staf ahli, kepala perangkat daerah, pejabat TNI dan Polri, para kepala atau perwakilan instansi vertikal BUMN, BUMD Kota Bitung, tenaga ahli fraksi, serta para wartawan, LSM, dan hadirin yang terhormat. Sebagai umat yang beragama, sudah sepatutnya kita semua membacakan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kasih dan rahmat-Nya kita semua masih dapat bertemu lagi seperti sekarang ini, menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Bitung dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, saat ini kita akan membahas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Dalam tahapan awal di pembicaraan tingkat 1, kita sudah mendengarkan penjelasan terhadap penyampaian Raperda tentang APBD tahun 2024. Setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama, kami Partai Nasional Demokrat berpandangan secara umum sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah dalam melaksanakan penganggaran harus mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 2. Rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah atau RKP daerah yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah RPJMD daerah. 3. Pada tahun 2024 kita akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan umum yang membutuhkan anggaran yang cukup memadai. Oleh karena itu, sudah seharusnya penyusunan APBD tahun anggaran 2024 memperhatikan semua kebutuhan yang juga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Rapat paripurna sidang dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati, pada prinsipnya pelaksanaan suatu APBD haruslah dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, dan efektif, serta transparan, dan juga dilakukan dengan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang menghasilkan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah membaca rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bitung tahun 2024, kami fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Bitung menyampaikan pandangan secara umum bahwa rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2024 ini sudah disusun sesuai dengan mekanisme pembahasan suatu rancangan peraturan daerah. Hadirin yang kami hormati, demikianlah pemandangan umum fraksi Partai Nasional Demokrat. Ya, Sobat Jurnal Telegraf, demikianlah penyampaian pandangan umum dari fraksi Partai Nasdem pada rapat paripurna ke-11 masa sidang persidangan pertama tahun sidang 2023-2024 DPRD Kota Bitung, pembicaraan tingkat 1 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 yang dibacakan oleh Haji Ramlan Ifran. Pada akhir tahun ini sudah memasuki masa penghujan, di mana pasti akan terjadi yang kita tidak inginkan bersama adalah bencana banjir atau tanah longsor. Untuk itu
kami dari fraksi Nasional Demokrat ingin menyampaikan kepada pemerintah kota agar secara dalam teknik di lapangan serta anggaran jangan sampai itu terabaikan untuk tahun penghujung tahun ini di bulan-bulan penghujan. Karena kalau yang terjadi dan kita tidak siap dengan anggaran dan teknis, akibat kepada masyarakat yang ada di Kota Bitung. Lanjut, sebelum saya tutup, izinkan saya tutup dengan pantun pimpinan, bisa? Rajin sekali memelihara bonsai. Kadang bonsai tidak berdaun. Cakep. Dalam tahun ini insya Allah selesai anggaran tahun depan bila disusun. Lanjut. Ke Kasawari singgah di Pinangunian. Pergi wisata bawa menantu. Kerjasama yang baik mari dijalani agar anggaran ditetapkan tepat waktu. Paling akhir, beratus bintang di langit Bitung. Kalau ada 100 pinjam dah. Demikian, sekian dan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kota Bitung Ketua sudah berkedatangan Bidi Glenn Lombat Sarjana Hukum. Nonton dari TikTok kompetitif layar ke sana. Ke live ini. Oh iya, bagus. Terima kasih kepada Yang Terhormat Pak Haji Rawat Ivan yang sudah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Selanjutnya kami persilakan kepada Yang Terhormat Bibi Janet Gana untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak akan membacakan pandangan umum fraksi, tapi kami hanya akan menyerahkan. Dan pada kesempatan ini, kami fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kota Bitung menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 untuk dibahas ke tahap selanjutnya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Ya, ini adalah fraksi PDI Perjuangan yang langsung menyerahkan pandangan umum fraksinya pada sidang paripurna DPRD Kota Bitung tanpa dibacakan, langsung diserahkan ke pimpinan DPRD Kota Bitung oleh Vivi Ganap, anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bitung. Terima kasih kami sampaikan kepada Yang Terhormat Ibu Vivi Janet Gana yang sudah menyerahkan pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya kami persilakan kepada Yang Terhormat Randito Marika untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Keadilan dan Persatuan. Terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan. Kami fraksi Partai Keadilan dan Persatuan DPRD Kota Bitung akan menyerahkan
pada prinsipnya kami fraksi PKP menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah ini untuk dilakukan dalam tahapan selanjutnya sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Ya, kita saksikan Ketua Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan Randito Marinka menyerahkan pandangan umum fraksinya langsung kepada pimpinan DPRD Kota Bitung tanpa membacakan terlebih dahulu, langsung menyerahkan. Ya, penonton Jurnal Telegraf dimanapun berada, hari ini rapat paripurna ke-11 masa persidangan pertama tahun sidang 2023-2024 DPRD Kota Bitung, pembicaraan tingkat 1 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Randito Marinka yang sudah menyerahkan pandangan fraksi Partai Keadilan dan Persatuan. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terkasih Pak Haji Muhammad Yusuf Sultan untuk menyampaikan pandangan fraksi Partai Golongan Karya. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi saya juga ingin membacakan di atas, namun apa yang dibacakan oleh fraksi Nasdem itu hampir sama dengan apa yang sudah disusun oleh fraksi Golkar, sehingga pada kesempatan ini sebelum saya serahkan, saya hanya ingin menyampaikan mungkin ada dua hal pokok yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat hari ini. Yang pertama, undangan jam 13. Jadi kita terundang jam 13. Dan kita tahu persis, utamanya Forkopimda, beliau-beliau itu meninggalkan tempat tugas untuk datang ke sini. Beliau sangat tepat waktu. Oleh karena itu, dengan sangat prihatin, saya sebenarnya ingin menyampaikan bahwa di tatip kita itu sudah jelas. Di pasal 126 boleh kita buka, Kabak Hukum boleh buka, Sekwan boleh buka. Seharusnya Sekwan mengarahkan minimal mengingatkan kepada pimpinan bahwa rapat itu dibuka pada saat sudah ditentukan waktunya, artinya berdasarkan undangan. Kalau jam 13 kita tentukan, maka jam 13 harus dibuka. Kemudian kita skors. Setiap skors 30 menit. Itu diatur dalam tatip. Maksimal 2 kali skors. Kemudian setelah diskors 2 kali, maka pimpinan rapat dapat menyatakan kepada peserta rapat bahwa apakah dengan tidak quorumnya, karena quorum yang disyaratkan di sini ada 20 orang, apakah dengan tidak cukupnya 20 orang, apakah boleh sidang dilanjutkan atau tidak? Kalau pimpinan atau kita semua peserta rapat yang pokok tidak kurang daripada 15 orang tambah 1, maka itu bisa dilaksanakan. Sehingga praktis sebenarnya setiap kita rapat paripurna itu hanya paling banyak terlewatkan hanya 1 jam lewat daripada waktu yang ditentukan. Ini boleh kita pelajari kembali tatip Pak Sekwan dengan Kabak Hukum di sekretariat, minta tolong ini, ya, tolong dipelajari kembali ini dan tolong diingatkan kepada kita ini, karena kita ini bukan hanya ini yang kita baca terus. Itu satu. Yang kedua, tadi surat masuk yang dibacakan itu tertanggal September. Karena memang ada redaksi yang mengatakan APBD ini harus dibahas atau harus dimasukkan untuk dibahas minimal atau maksimal minimal 60 hari dari habisnya tahun anggaran. Kalau dia masuk tanggal memang bulan September, kenapa nanti 15 hari setelah ini? Sementara kita
Ini barang harus selesai tanggal 30 November. 30 November APBD ini harus sudah disahkan berdasarkan ketentuan yang ada. Dengan demikian, kenapa kita ulur-ulur waktu untuk paripurna tingkat 1? Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ada ketidaksinkronan antara sekretariat dan antara legislatif dan eksekutif. Maaf ini saya harus sampaikan. Kenapa seperti ini? Kita diburu-buru jadinya. Setelah selesai rapat, begini besok hari Jumat. Kemudian hari Minggu, hari Sabtu, kita bukan hari kantor. Tapi kalau kita sepakat boleh. Jadi pimpinan di dalam tatib kita juga, hari kerja kita memang hanya sampai dengan hari Jumat. Tetapi kita bisa bekerja hari Sabtu dan hari Minggu. Kalau memang kita mau force, saya tantang. Mari kita rapat, mari kita selesaikan mulai dari sebentar sampai hari Sabtu, hari Minggu kita kerjakan ini sampai dengan selesai. Ini dari kami. Baik. Mohon maaf, tekanan saya agak tinggi sedikit. Saya putar sedikit ke volume yang lebih rendah. Jadi Bapak pimpinan yang saya hormati, Bapak Wali Kota seluruh kita, saya mewakili fraksi Golkar, Haji Muhammad Yusuf Sultan, dengan ini menyampaikan bahwa bukan sekedar setuju untuk segera dibahas ke tingkat selanjutnya ini barang, tetapi justru sebaiknya sesegera mungkin. Karena sekali lagi tanggal 30 November ini barang sudah harus disahkan. Karena itu sekali lagi fraksi Golkar setuju untuk segera dibahas Ramperda tentang APBD 2024 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi dari fraksi Partai Golkar, Bapak Haji Muhammad Yusuf Sultan yang telah membacakan sedikit pandangan fraksi Partai Golkar pada rapat paripurna ke-11 masa persidangan pertama tahun sidang 2023-2024 ini. Dan beberapa penyampaian juga ditegaskan oleh Haji Muhammad Yusuf Sultan, yaitu termasuk keterlambatan atau molornya proses rapat paripurna hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Haji Muhammad Yusuf Sultan yang telah menyerahkan pandangan fraksi Partai Golongan Karya sekaligus memberikan bonus kepada kami untuk mengingat alat tugas dan kerja kita sehari-hari sebagai anggota DPRD. Menyangkut apakah jadwalnya nanti akan disampaikan di akhir rapat ini, sesuai yang disampaikan Pak Haji tadi, akan diminta persetujuan terhadap teman-teman sekalian. Kita lanjut ke pandangan selanjutnya. Kami persilakan kepada fraksi Demokrat Persatuan Indonesia, Pak Franky Yulianto. Baik, berikutnya fraksi PDPI, fraksi Partai Demokrat Persatuan Indonesia. Apa kita menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Haji Yusuf Sultan, karena mengingat waktu kita hanya sampai tanggal 30 November. Kenapa saya ambil keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, sila yang kelima? Karena kita harus adil dalam arti kata pembagian. Jangan kurang selalu dinyatakan nomor 1 lebih dulu, berbagi supaya orang boleh dapat nomor 1, nomor pertama. Kan boleh putar dari pertama, bawah, ulang naik. Jangan kurang satu dan buku di sini terus. Itu. Dan pada dasarnya kami fraksi Partai Demokrat Persatuan Indonesia menyetujui dan menerima serta mendukung upaya pemerintah dalam daerah dalam pembahasan karena APBD harus disusun secara struktur yang berorientasi pada tingkat kinerja pemerintah daerah dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Terima kasih.
Ya, demikian tadi dari fraksi Partai Demokrat Persatuan Indonesia atau PDPI yang langsung diserahkan ke pimpinan DPRD oleh Franky Yulianto, anggota fraksi PDPI yang juga merupakan kader Partai Demokrat. Dan terakhir, pandangan umum fraksi dari Partai Amanat Indonesia Raya atau fraksi AIR. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Yulianto yang telah menyerahkan pandangan fraksi Demokrat Persatuan Indonesia. Selanjutnya kami silakan kepada Pak Hasan Suga. Ya, sekarang terima kasih. Sebelum saya membacakan, sedikit saya ingin klarifikasi dulu, Pak Pimpinan. Tadi pimpinan menyebutkan nama Hasan Suga, tapi ini adalah atas nama fraksi Amanat Indonesia Raya. Karena ini ada gabungan partai antara Partai Amanat Nasional dengan Gerindra. Secara kebetulan di pusat juga begitu. Jadi ini sebagai mengingatkan saja supaya jangan terkesan dikira ini adalah cuma Hasan Suga yang menyampaikan. Tapi ini adalah gabungan fraksi Indonesia Raya dan fraksi Amanat Indonesia Raya. Fraksi Amanat Indonesia Raya DPRD Kota Bitung pemandangan umum disampaikan kepada rapat paripurna ke-11 masa persidangan pertama tahun sidang 2023. 2024 DPRD Kota Bitung pembicaraan tingkat 1 dalam rangka pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran dan pendapatan belanja daerah APBD Kota Bitung tahun anggaran 2024 pada hari Kamis 16 November 2023 pukul 13 ini sudah lewat bertempat di ruang Dr. S. Hasan Raya Kota Bitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi, salam Indonesia Raya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Bitung Bapak Hengki Onandar SE. Yang kami hormati rekan pimpinan dan anggota DPRD Kota Bitung, Sekretaris Daerah Kota Bitung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bitung. Yang kami hormati para staf ahli, asisten kepala perangkat daerah, kepala bagian camat, staf khusus Wali Kota Bitung, Direksi Perumda Kota Bitung, tenaga ahli fraksi DPRD Kota Bitung, dan wartawan LSM serta hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur patutlah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat ridho dan sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam rangka yang terhormat ini guna membahas agenda penting yang untuk kepentingan masyarakat Kota Bitung terkait dengan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Bitung tahun anggaran 2023. Wakil Wali Kota yang kami cintai beserta rapat paripurna yang terhormat, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat dengan APBD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tersebut diartikan sebagai perencanaan keuangan tahun pemerintah daerah anggaran APBD disetujui oleh DPRD bersama Pemda. Kemudian ditetapkan melalui peraturan daerah atau Perda. Seperti kita ketahui bersama bahwa APBD bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mendata pengeluaran dan pendapatan selama setahun. Adapun tujuan APBD lainnya adalah sebagai pedoman dalam memperbaiki kesalahan dan mencegah penyelewengan dana yang merugikan daerah. APBD juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Wakil Wali Kota, seluruh peserta rapat paripurna yang kami banggakan, dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 Pasal 66 menjelaskan 5 fungsi APBD sebagai berikut. Pertama, fungsi otorisasi.
di mana fungsi otorisasi APBD menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menghitung pendapatan belanja pada setiap 1 tahun kepemimpinannya. Kedua, fungsi perencanaan, di mana APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan atau aktivitas pemerintah. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan, di mana APBD bertujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, dan peningkatan dan efisiensi perekonomian. Keempat, fungsi distribusi, bahwa dalam rangka pendistribusian APBD wajib memperhatikan prinsip keadilan dan kepatutan. Yang kelima, stabilisasi, di mana APBD berfungsi untuk memelihara dan menjaga keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Berangkat dari data tersebut di atas, setelah membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap rancangan peraturan daerah Kota Bitung tentang anggaran dan pelambatan belanja daerah APBD Kota Bitung tahun anggaran 2024, maka fraksi Amanat Indonesia Raya memberikan pandangan umum sebagai berikut, bahwa pembahasan rancangan peraturan daerah wajib dilaksanakan guna mengevaluasi dan kemudian menyusun serta melaksanakan perbaikan kembali apabila terdapat kekeliruan yang berkaitan dengan hal dimaksud sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Demikian kemenangan singkat kami dari fraksi Amanat Indonesia Raya DPRD Kota Bitung dalam forum rapat yang mulia ini. Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur serta memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, fraksi Amanat Indonesia Raya DPRD Kota Bitung menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran dan pendapatan belanja daerah APBD Kota Bitung tahun anggaran 2024. Ini untuk selanjutnya dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mengabulkan niat dan usaha baik kita semua dalam membangun Kota Bitung yang kita cintai ini demi kesejahteraan dan masa depan seluruh masyarakat hidup di dalam. Amin. Sebelum saya mengakhiri, tadi saya sudah sampaikan ada 5 poin. Dari poin keempat tadi, fungsi pendistribusian, bahwa dalam pendistribusian APBD wajib memperhatikan prinsip keadilan dan kepatutan. Artinya apa? Ini perlu saya tidak ingatkan setiap dalam rangka pembahasan APBD, baik tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD Kota Bitung tentang dana insentif pelayan hamba Tuhan. Barusan saya baca pada nota keuangan rancangan anggaran dan pendapatan belanja daerah. Ini perlu ada keadilan tentang pemberian dana insentif pelayan hamba Tuhan. Saya sering ingatkan, dan oleh karena itu kami mohon dalam rangka pembahasan APBD tim anggaran dan pemerintah daerah Kota Bitung ini perlu memperhatikan dan menjadi catatan. Adil belum tentu sama, tapi bagaimana adil itu senang di sebelah dan senang juga di sini. Artinya apa? Supaya ini menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Bitung. Saya kasih contoh, di satu masjid cuma mendapatkan 1 pelayan hamba Tuhan imam, tetapi di satu gereja mendapatkan 7. Ini kan menjadi catatan dan perhatian bagi pemerintah. Oleh karena itu pendistribusian keadilan yang perlu dituntut. Begitu tentang dana hibah untuk rumah ibadah, ini perlu menjadi catatan. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang untuk dapat memberikan bantuan perlu ada kajian dan pembentukan proposal. Sangat disayangkan setiap ada pemberian proposal, tapi mereka tidak diperhatikan dan tidak diberikan. Oleh karena itu ini menjadi catatan, karena ini adalah uang rakyat yang harus betul-betul dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Ini menjadi catatan bagi pemerintah, terutama kepada sektor. Jangan cuma nenggak begini, tapi tidak mau memperhatikan apa yang saya sampaikan. Karena kemarin saya barusan melakukan kunjungan kerja untuk dalam rangka kepentingan, bagaimana kepentingan masyarakat itu yang pada dasarnya perlu ada sistem dan keadilan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam.
Ya, itu tadi pandangan dari fraksi Partai Air yang dibacakan oleh ketua fraksinya langsung, Bapak Hasan Suga, yang juga adalah sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kota Bitung. Dan Hasan Suga juga mengingatkan kepada tim TAPD pemerintah Kota Bitung agar berlaku adil dalam pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ya, penonton Jurnal Telegraf, demikianlah seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Kepada fraksi Amanat Indonesia Raya dengan juru bicara yang terhormat Bapak Hasan Suga yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dan atau jawaban oleh Kota Bitung terhadap pandangan umum fraksi. Dan setelah kami berkonsultasi dengan wakil wali Kota Bitung, tanggapan dan atau jawaban oleh Kota Bitung akan dilaksanakan pada saat ini. Atas nama forum rapat paripurna Dewan, kepada wakil wali Kota Bitung Bapak Eki Onara SL, disilakan. Ya, Wakil Wali Kota Bitung Hengki Honandar akan membacakan tanggapan Wali Kota Bitung terhadap pandangan fraksi-fraksi tadi. Kami hormati rekan-rekan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bitung atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Bitung, kami hormati para kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal BUMN dan BUMD, para pejabat sipil TNI dan Polri, tenaga ahli operasi, LSM, Insaper, dan hadirin yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dominus Nobiscum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan kami atas nama pemerintah Kota Bitung menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPRD Kota Bitung atas sikap kritis dan akomodatif dalam menyampaikan pertanyaan, saran, dan masukan demi penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024. Sehubungan dengan itu, maka kami akan menyampaikan tanggapan secara umum sebagai berikut. Pemerintah Kota Bitung untuk tahun anggaran 2024 sudah mulai membayar pokok utang dan bunga atas pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Selain itu, pemerintah Kota Bitung juga telah menganggarkan anggaran untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Berdasarkan hasil tersebut mengakibatkan terkoreksinya belanja pada satuan kerja perangkat daerah Kota Bitung. Kami menyadari tanggapan yang kami sampaikan masih terdapat pemandangan umum fraksi yang belum terjawab. Karena itu kami berharap bahwa penjelasan lebih detail akan dijawab dan dijelaskan lebih terrinci oleh tim anggaran pemerintah daerah dalam pembahasan berikutnya sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD Kota Bitung. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, demikianlah tanggapan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memampukan kita dalam tugas dan pekerjaan guna menuntaskan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024 untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bitung yang sama-sama kita cintai dan banggakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Om Sadu Sadu Sadu. Salam kebajikan. Shalom. Wali Kota Bitung, Insinyur Muhammad Mandiri. Terima kasih. Ya, demikian.
demikianlah jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kota Bitung pada rapat paripurna ke-11 masa persidangan pertama tahun sidang 2023-2024 DPRD Kota Bitung pembicaraan tingkat 1 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah kami mendengarkan apa yang menjadi penyampaian Bapak Wakil Wali Kota Bitung tadi, mungkin ada dari sebagian fraksi yang belum terakomodir akan dibahas pada tim TAPD bersama Badan Anggaran. Ini sekedar mengingatkan kepada tim Badan Anggaran, Pak Sekot, jangan kita bahas bersama tim anggaran DPRD bersama tim TAPD. Jangan putus A, DPP implementasi jadi Z. Oleh karena itu kita bicara yang sebenarnya. Ini di rapat paripurna saya harus sampaikan, sehingga ada terjadi keharmonisasian antara pihak eksekutif dan legislatif. Ini menjadi catatan karena banyak hal yang perlu saya ingin sampaikan. Saya contohkan, Pokir, tidak lama lagi kita akan melaksanakan reses. Ini adalah reses di akhir bulan atau di awal bulan Desember. Karena masa sidang itu, buka tutup itu ada pada tanggal 11 Desember. Untung Hasan juga nyala bikin selalu dibikin tengah. Kalau tak ada reses bikin selalu dibikin tengah, masyarakat bikin tengah bilang bentar pada semua ini ada reses ini. Karena tidak semua selalu terlalu bikin yang pernah terakomodir. Ini menjadi catatan buat sektor tim DAPD. Karena saya sudah sampaikan ini kepentingan hajat hidup orang banyak, kepentingan masyarakat Kota Bitung. Jangan seenaknya karena ini menggunakan dana APBD hanya sebenarnya untuk kepentingan pemerintah daerah. Tapi bagaimana mengingat apa yang menjadi usulan representasi rakyat yang duduk di lembaga DPR ini harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Ini menjadi catatan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Hasan. Pak Hanum sedikit nanti di arena rapat bangga dengan tim anggaran pemerintah daerah baru curahkan semua Pak. Pimpinan, untuk pimpinan, saya sedikit kamu kenapa saya harus sampaikan di forum resmi seperti ini? Karena kemarin ini sudah menjadi catatan sejarah. Sering kita sampaikan ini tapi tidak pernah terrealisasi. Sehingga saya harus sampaikan di forum resmi supaya mereka juga tahu apa kerja daripada Badan Anggaran dan bahkan anggota DPR. Terima kasih pimpinan. Pimpinan ini Tunggu Pak Angki. Tadi Pak Abrianto 2 kali tekan. Silakan Pak Anto. Baik, terima kasih pimpinan. Saya mohon maaf kiranya kepada pimpinan dan rekan-rekan anggota yang terhormat serta forum koordinasi pimpinan daerah serta undangan. Saya terlambat hadir karena ada menyesuaikan dengan kondisi saya, dan terima kasih Pak Sekretariat Dewan sudah memfasilitasi untuk menjemput saya karena kondisi saya yang sehat. Dan saya ingin sampaikan bahwa saya sudah ada di sini, Pak. Saya sudah ada di sini, dan kemudian usulan dari Pak Muhammad Haji Yusuf Sultan, Pak Haji Muhammad Yusuf Sultan, bahwa saya setuju Pak dalam rangka untuk lancarnya pembahasan kiranya dipakai atau digunakan saja hari Sabtu dan hari Minggu supaya memang betul-betul materi pembahasannya memang materinya dibahas dengan sebaik-baiknya, dan kemudian waktu yang ditentukan juga tidak terkesan terburu-buru. Juga apa yang disampaikan oleh saudara yang terhormat Pak Asar juga kiranya juga mungkin jadi perhatian, karena beberapa kami melaksanakan kegiatan rapat Badan Kerja, ternyata anggaran makan minum sudah tidak ada, sehingga kami harus memutuskan di jam 12 siang kita berakhir pembahasannya. Ini juga jadi perhatian kita bersama, dan saya juga mengingatkan kepada pimpinan tentang surat masuk dari kepala daerah tentang ranperda agar segera juga dibahas, karena ini juga sudah di penghujung tahun, kiranya jadi perhatian kita bersama. Kemudian juga ada hal-hal terkait dengan produk hukum yang harus diharmonisasi. Masa harmonisasi itu berakhir di tanggal 17 Pak, ini sudah tanggal 16. Produk hukum baik perkada maupun perda itu harus masuk sebelum tanggal 17. Itu menurut penjelasan. Tapi kalaupun ada perubahan kita tinggal menyesuaikan. Terima kasih pimpinan di kementerian. Terima kasih Pak Angki. Silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Cuma mengingatkan kepada pimpinan bahwa ini sudah mengakhiri akhir penghujung
di mana aktif kita sampai sekarang ini pimpinan. Jadi semua diingatkan pimpinan, terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Haji. Sudah? Semua habis bicara-bicara terus jam berapa pengumuman ini? Sudah? Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota Bitung yang telah memberi tanggapan atau jawaban. Rapat paripurna Dewan yang terhormat hari ini yang berbahagia. Berdasarkan ketentuan yang telah kami sampaikan di awal, maka pembahasan penerapan Perda tentang APBD tahun anggaran 2024 akan dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kota Bitung dan tim anggaran pemerintah daerah Kota Bitung yang rencananya akan dilaksanakan mulai pada hari ini juga dengan waktu yang disesuaikan. Namun, terlebih dahulu kami akan menanyakan kembali kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat apakah dapat menyetujui tentang waktu pembahasan ini. Izinkan, saya kebetulan masuk dalam angka jam 4:19. Saya belum sembahyang asar. Dan kalau ini kita mau lanjut, berarti saya tidak bisa mengikuti. Dan saya minta izin minimal untuk 20 menit. Tapi kalau memang kita mau sepakati, yang pokok teman-teman semua sepakat, ya kita boleh mulai. Tetapi pada saat waktu-waktu sholat itu mohon diperhatikan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan bahasa. Terima kasih atas keterlibatan. Secara kebetulan juga saya masuk pada Badan Anggaran. Saya usulkan kalau boleh pada besok hari selesai sholat Jumat. Terima kasih pimpinan. Teman-teman, kalau nyimak baik-baik, simak baik-baik apa yang saya tanyakan adalah bahwa waktu pembahasan apakah akan dimulai pada hari, bukan hari ini langsung kita rapat, belum. Maksudnya semangat pembahasannya apakah akan dimulai sekarang, mulai hari ini dengan waktu yang disesuaikan, tinggal menunggu undangan. Nah pertanyaannya setuju atau tidak? Setuju. Maka saya dapat menyetujui. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat yang telah menyetujui jadwal waktu pembahasan tersebut. Dan kepada tim anggaran pemerintah daerah Kota Bitung mengingat pentingnya pembahasan ini, kami sangat mengharapkan untuk menghadiri acara dimaksud dengan tidak mengirimkan wakil. Dan kehadiran saudara sangat menjadi perhatian kami. Rapat paripurna Dewan yang terhormat hari ini yang berbahagia. Dengan disetujuinya waktu pembahasan Perda Kota Bitung tentang APBD tahun anggaran 2024, maka rangkaian rapat pembahasan selanjutnya akan menyesuaikan dengan agenda-agenda pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Bitung yang berpedoman pada pasal 9 ayat 3 huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah, provinsi, kabupaten dan kota, bahwa pembahasan pembicaraan tingkat 1 akan berakhir pada saat disampaikannya pendapat akhir fraksi sambil memperhatikan waktu penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 106 ayat 1 yang berbunyi Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Untuk itu kiranya bisa menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih. Sebelum mengakhiri rapat paripurna ini, saya mengajak kita sekalian kembali berdiri sejenak untuk berdoa menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Berdoa selesai, silakan duduk. Rapat paripurna Dewan yang terhormat hadirin yang berbahagia.
Atas nama pimpinan rapat sekaligus pimpinan Dewan, kami menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Bitung, Wakil Wali Kota Bitung, rekan pimpinan dan anggota DPRD Kota Bitung, Sekretaris Daerah Kota Bitung, Forkopimda Kota Bitung, serta Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang telah mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, demikianlah acara rapat paripurna telah selesai. Terima kasih dan selamat sore. Ya, demikianlah tadi rapat paripurna ke-11 masa persidangan pertama tahun sidang 2023-2024 DPRD Kota Bitung, pembicaraan tingkat 1 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bitung Aldo Nova Ratungalo, didampingi kedua pimpinan DPRD Kota Bitung Bapak Kegen Koyo dan Nafsar Badoa, dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bitung Hengki Honandar dan Sekretaris Daerah Kota Bitung Ignatius Ruditeno. Nah, demikianlah penonton Jurnal Telegraf akhir dari sidang paripurna DPRD Kota Bitung yang berlangsung hari ini Kamis 16 November 2023 yang sempat molor. Nah, kita saksikan Wakil Wali Kota Bitung ya, kita saksikan Wakil Wali Kota Bitung Hengki Honandar sementara menyalami satu persatu anggota DPRD Kota Bitung. Ya, demikianlah rapat paripurna ke-11 masa persidangan pertama tahun sidang 2023-2024 telah berakhir. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Saya Ramli Jin mengabarkan dari Kota Bitung, Sulawesi Utara.